Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Dinda Rahma Syahida. Di sini aku akan menjelaskan ke teman saya seputar materi UAS. Nah, jadi di sini tuh aku mau menjelaskan tentang yang pertama itu nasih sama mansuh. Jadi nasih itu secara bahasa itu menghapus, kemudian mansuh itu yang dihapus gitu. Nah, pengertiannya itu tuh kayak penghapusan hukum syariat yang terdapat di dalam Al-Quran kemudian digantikannya dengan hukum syariat yang baru gitu. Nah, contohnya itu di dalam Al-Quran itu tentang hammer. Nah, jadi pertama itu muncul ayat di Quran surat Al-Baqarah ayat 219 itu kalau hammer itu mengandung mudarat sama manfaat, jadi kayak masih boleh aja untuk diminum gitu. Kemudian muncul ayat baru nih, An-Nisa ayat 43 itu yang mana hammer itu dilarang diminum ketika mau sholat aja, jadi biar sholatnya tuh nggak dalam keadaan mabuk gitu. Nah, karena udah muncul hukum yang baru maka hukum yang lama itu dihapus gitu. Nah, kemudian muncul lagi nih ayat baru di Quran surat Al-Maidah ayat 90 yang mana itu tuh larangan hammer yang bener-bener udah larangan, udah nggak bisa diminum lagi, udah total larangan total gitu kayak gitu. Nah, itu tahapan-tahapan itu yang namanya nasih mansuh. Jadi kayak muncul hukum baru dan hukum lama itu dihapus kayak gitu. Itu nasih mansuh. Oke, kemudian yang kedua itu ada amsal. Amsal itu kayak perumpamaan. Jadi kayak perumpamaan di dalam Al-Quran yang mana tujuannya itu biar manusia itu lebih mudah untuk memahami gitu. Nah, di sini itu ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 261 itu ayatnya tentang perumpamaan. Jadi kayak perumpamaan orang yang bersedekah. Jadi ketika kita bersedekah sebutir biji nih misal. Nah, biji itu kan kayak akan bercabang sebanyak 7 kan. Nah, setiap cabang itu juga akan bercabang lagi sebanyak 100 gitu. Nah, itu ibaratnya kayak perumpamaan kayak gitu. Nah, itu Allah dimana Allah itu kayak akan melipat gandakan pahala orang yang bersedekah gitu kayak gitu. Jadi kayak perumpamaan ayat yang menunjukkan perumpamaan gitu. Kemudian yang terakhir itu ada kosam. Maaf, kosam. Jadi kosam itu artinya secara bahasa itu sumpah. Jadi kayak sumpah yang digunakan untuk menegaskan suatu ayat gitu. Kalau biasanya kan kita kayak sumpah kan kayak wallahi demi Allah gitu kan. Nah, Allah juga ini bersumpah di dalam Al-Qur'an kayak wadduha demi waktu duha kayak gitu. Wal fajar demi waktu fajar kayak gitu kan. Nah, jadi kayak sumpahnya Allah tuh mengatasnamakan makhluk yang Dia ciptakan kayak walaili demi malam kayak gitu. Pakai ciptaannya gitu loh, sumpahnya kayak gitu. Nah, di sini dalam Al-Qur'an itu contohnya surat Al-Qiyamah ayat 1 sampai 2 di mana Allah itu bersumpah. Ini artinya ya, tidak sekali-kali aku bersumpah dengan hari kiamat dan tidak sekali-kali dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Itu contoh kosam di dalam Al-Qur'an surat Al-Qiyamah ayat 1 sampai 2 kayak gitu. Nah, itu seputar materi yang tadi yaitu nasih mansuh, amsal sama kosam gitu. Gitu, oke? Ya, terima kasih juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.